Halo semua, balik sama gue Luis di Keren Tadi. Jadi seperti biasa di sini gue akan kembali memberikan update dari segmen pamer keyboard, tepatnya di episode yang keempat sekarang harusnya. Nah, buat kalian yang nggak tahu apa itu segmen pamer keyboard, jadi segmen pamer keyboard ini adalah sebuah segmen yang dimana gue akan memamerkan ke kalian kurang lebih sekitar 5 mechanical keyboard yang udah disubmit ke gue, dan nanti akan gue pamerkan setiap bulan di satu video yang bernama segmen pamer keyboard yang udah berjalan kurang lebih sekitar 4 episode. Nah, dengan segmen pamer keyboard ini sih gue berharap ini bakal bermanfaat buat kalian yang sedang berencana atau nyari referensi untuk memodifikasi atau melakukan custom dari mechanical keyboard, dan kurang lebih bisa memberikan kalian insight soal kurang lebih dunia mechanical keyboard itu seperti apa. Dan ya semoga sih konten ini bisa bermanfaat, dan buat kalian yang mungkin pengen sharing soal modifikasi keyboardnya mungkin bisa ikutan juga di segmen pamer keyboard ini. Dan buat cara ikutannya seperti apa nanti kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah, itu ada gua kasih tahu kurang lebih cara ikutan segmen pamer keyboard ini seperti apa. Dan gue tunggu submisi dari kalian. Nah, sebelum gue masuk ke segmen pamer keyboard episode keempat ini, seperti biasa gue mau ajakan dulu untuk subscribe channel ini supaya kedepannya gue masih bisa update-update konten yang bermanfaat dan bisa berguna buat kalian seperti si pamer keyboard ini. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan notifikasi dari channel ini kalau misalkan channel ini ada update video. Keyboard mechanical itu nggak selalu harus baru atau modern, itulah yang digunakan oleh si Akbar dengan mechanical keyboard yang satu ini. Ini adalah keyboard bernama Twin Head yang tipe persisnya nggak diketahui sama dia. Mungkin kalau kalian tahu, kalian bisa bantu tulis di kolom komentar di bawah. Keyboard ini menggunakan switch Watt LPS SKCM yang dimana Akbar sudah melakukan modding agar switch ini tidak menjadi clicky, dan mengganti springnya dengan Taiwa EPC untuk alpha key-nya. Agar terlihat lebih segar, Akbar melakukan repaint case-nya ke warna merah. Keyboard ini juga udah menggunakan band aid mode untuk stabilizer dan di loop dengan S350 untuk alpha dan super loop pada bagian spacebar dan enter. Untuk melengkapinya, Akbar juga tidak lupa memasang EVA foam untuk meredam suara bottom out untuk typing. Akbar mendapatkan keyboard ini dengan harga yang cukup terjangkau di marketplace dan di modding sehingga bisa cukup nyaman untuk digunakan. Akbar masih menggunakan keyboard ini selain di rumah, dan warna merahnya itu terinspirasi dari idol group Red Velvet. Berikut adalah hasil suara tapping test dari keyboardnya Akbar. Kalau keyboard lama kelihatan jadul, keyboard baru juga nggak selalu kelihatan normal. Contohnya kayak si Pen 27 yang dipunyai sama si Jonathan. Kemampuan produksi PCB memungkinkan kita untuk membuat PCB sekreatif mungkin, bahkan sampai bentuknya nggak selalu masuk akal. PCB dari si Pen 27 ini bisa dibilang hanya memberikan switch untuk alpha dan juga spacebar. Nggak ada backspace, koma, atau kelengkapan keyboard yang lainnya. Board ini dirakit menggunakan cherry brown dengan satu switch Hakko violet untuk spacebar. Stabilizer yang digunakan pada spacebarnya menggunakan C3 screw-in dengan GSA keycap profile. Keyboard ini lebih ditujukan untuk proyek iseng aja dan kreatif daripada membuat custom keyboard yang biasanya bisa digunakan sehari-hari. Karena mau bagaimanapun, kelengkapan keyboard ini terlalu esensial namun tidak mencukupi untuk digunakan setidaknya untuk mengetik. Barang-barang yang digunakan untuk merakit juga relatif murah dan bisa menjadi jalur awal untuk belajar soldering, test switch, dan terjun lebih dalam ke hobi mechanical keyboard. Berikut adalah tapping test buat kalian yang penasaran. Buat kalian yang penggemar atau adalah seorang VX Gang, nah kalian harus pantengin keyboard Rian yang satu ini. Rian membeli VX64 Lite dan memberikan modifikasi terkeren sampai gue gak sadar kalau itu adalah keyboard dari Vortex series. Pertama, bodi plastiknya itu diganti dengan CNC 60% alu case dari VX64 yang berwarna abu-abu metalik. Lalu switchnya diganti dengan novel keyscreen dengan loop 205 Gen 0 dari Krytox,
Lalu stabilizernya menggunakan Gateron Plate Mount dengan loop yang sama dan dipasang dengan band aid. Terakhir ditutup dengan Maxkey SA Foundation yang bikin side profile dari keyboard ini kayak pakai celana yang ketinggian. Kabelnya udah di custom, lalu keyboard ini juga ditambahkan foam busa dan kardus keyboard untuk mengisi ruang kosong di bawah case-nya. Ini adalah keyboard pertamanya Rian yang dimodifikasi dan dia sih nggak nanggung-nanggung menurut gua. Dan menurut dia sih dia masih kurang puas dengan modifikasi dari stabilizernya. Tapi menurut gua keyboard ini udah bisa jadi panutan lah buat yang pengen modifikasi. Karena si VX64 ini adalah keyboard yang cukup populer dan gue yakin kalian yang nonton ini pasti setidaknya ada yang udah meminang layout yang satu ini. Total uang yang udah dikeluarkan sama Rian untuk build ini adalah sekitar 3,5 juta. Kalau kalian udah ngiler, berikut adalah hasil typing test dari keyboardnya Rian. Kalau kalian pengen punya keyboard yang banyak fitur tapi lebih compact dari TKL, itu adalah alasan Iqbal meminang XD84 sebagai keyboard hariannya. XD84 ini memiliki compact layout namun memiliki banyak fungsi keys yang biasanya terdapat pada keyboard yang lebih lebar seperti keyboard dengan layout TKL. Keyboard ini menggunakan Gateron Brown untuk switchnya, namun masih stok untuk stabilizernya dan masih belum di loop juga. Untuk menandai keyboard ini Iqbal menggunakan Sanctuary Rebirth PBT untuk keycapsnya. Iqbal tidak banyak bercerita soal keyboardnya, namun tidak semua mechanical keyboard harus diberikan modifikasi berat macam looping dan mengganti stabilizer. Dan buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek typing test dari keyboardnya Iqbal. Keyboard Niko juga tidak dimodif seberat submisi yang sebelumnya. Niko adalah seorang dosen yang terjun ke hobi ini karena menonton ke channel gue juga. Niko menggunakan Keychron K6 dan menggunakan Gateron Brown untuk switchnya. Hampir semuanya stok dari case, stabilizer, dan semuanya nggak ada yang di loop. Beberapa hal yang didandani itu adalah dari penggantian keycaps dengan OSA keycap Midnight Blue untuk memberikan tema warna biru pada keyboard ini. Lalu bawah case-nya juga udah dipasangin foam untuk mengurangi suara bottom out. Satu modifikasi lain yang dilakukan sama Niko itu adalah menggunakan spotlight berwarna biru untuk melengkapi keyboard yang satu ini. Berawal dari sering nonton channel gua dan bergabung dengan IMKG, Niko iseng memiliki keinginan untuk mencoba membeli mechanical keyboard. Niko juga tertarik membeli OSA karena profil SA yang tinggi dan font yang besar. Niko belum yakin sebenarnya tentang pengerjaan loop, namun keyboard yang ganteng minimal bisa jadi inspirasi atau racun buat kalian kan. Dan berikut adalah suara typing test dari keyboardnya Niko. Nah, jadi gimana pendapat kalian soal keyboard-keyboard yang gue tampilin di episode keempat dari pamer keyboard ini? Dan gue sih sebenarnya di episode kali ini pengen memberikan sedikit variasi aja untuk memberikan perspektif. Kalau misalkan custom mechanical keyboard itu motivasinya cukup bervariatif. Ada orang-orang yang pengen custom cuma buat lucu-lucuan, ada yang orang yang pengen custom memang mau modifikasi maksimal, dan nggak semuanya harus lengkap juga. Kayak misalnya harus ngeloop, dan karena memang kalau ngomongin loop itu ada juga orang yang nggak usah di loop pun dia udah suka banget sama switchnya. Jadi itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Nah, semoga pamer keyboard episode keempat ini bisa memberikan kalian inspirasi atau referensi buat kalian yang lagi berencana untuk bikin atau mengcustom sebuah mechanical keyboard, dan semoga bisa memberikan kalian insight juga supaya bisa lebih memahami bahwa dunia dari mechanical keyboard itu cukup luas sebenarnya. Dan ya, gue harap sih video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang pengen ikutan juga, kalian bisa cek aja di deskripsi, kalian bisa submit ke gue, dan nanti setiap bulannya akan gue update si segmen pamer keyboard ini setiap bulan. Berarti untuk bulan depan itu episode yang kelima harusnya.
Dan ya, gue tunggu submisi dari kalian. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram. Lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat. Semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kerengnya Tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.